Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali kepada saya, Bang Bek Channel, yang memuat berita-berita realita, fakta, suara hati nurani rakyat. Kasatpol PP Wali Kota Jakarta Utara, Budi Novian SH.MH, mendatangi kantor Satpol PP Kecamatan Koja, Jakarta Utara dalam rangka silaturahmi pengenalan diri kepada seluruh anggota Satpol PP Kecamatan Koja. Dalam hal ini, beliau juga memberikan sebuah motivasi kepada seluruh jajarannya yang berada di Kecamatan Koja tentang betapa pentingnya hubungan kekeluargaan di dalam subinstansi lingkungan kerja kepada satu sama lainnya, agar supaya semuanya dapat menjadi satu hubungan keakraban yang harmonis. Selain itu, tak lepas juga beliau memberikan wejangan yang mendedikasikan untuk selalu bersinergi dengan masyarakat dan instansi-instansi yang lain. Hubungan kekeluargaan ini adalah kunci sebuah kesuksesan seorang pekerja penertib lingkup kemasyarakatan, karena keluarga adalah pondasi kekuatan terbaik untuk mencerminkan individu yang cinta terhadap pekerjaannya. Acara tersebut dihadiri oleh Kasatpol PP Kecamatan Koja, yaitu Yopri dan Kasubag TU Ferry dan Kepala Sesi Linmas Evita. Dan kepegawaian di wilayah Kecamatan Koja. Izin Bapak, yang pertama gambaran umum wilayah Kecamatan Koja. Luas wilayah Kecamatan Koja lebih kurangnya 12,25 km persegi, Bapak. Yang dengan jumlah penduduk sebanyak 351.310 jiwa lebih kurangnya. Yang terdiri dari 6 kelurahan, 82 RW, dan 903 RT. Karakteristik Kecamatan Koja, wilayah Koja merupakan pusat pemerintahan kota administrasi Jakarta Utara. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Polres Jakarta Utara masuk di wilayah Kecamatan Koja, kantor imigrasi Jakarta Utara masuk di Kecamatan Koja, kantor pajak, BPS JU, Dukcapil JU dan sebagainya, Pak, masuk berada di wilayah Kecamatan Koja, Pak. Dan terdapat juga objek vital seperti depo Pertamina, Pelumpang, Pertamina Digul, Jakarta Islamic Center, RSUD Koja dan JICT, Pak. Wilayah Koja terkait kerawanan sosial yang sering terjadi adalah masih adanya tawuran dan pencurian kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun titik rawan gangguan aktivitas sebagaimana berdasarkan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum terdapat di Jalan Kramat Jaya, Pak, yaitu ada di PKL Kramat Jaya, Jalan Raya Cici, PPKS, Pak, yang mungkin kemarin kita sempat dengar ada tragedi salah satu bersinggungan dengan Kecamatan Priok, PPKS juga, Pak. Jalan Pelumpang Center, tawuran pelajar, PPKS dan kemacetan lalu lintas. Jalan Sindang Terusan terdapat gangguan transportasi antara lain PPKS dan PKL. Jalan Inspeksi Kali Skuter terdapat PKL, Bapak. Adapun tugas rutin kami terkait dengan dukungan penjagaan arus lalu lintas di pagi hari dan sore hari terdapat di Jalan Kramat Jaya, Pak,
Jalan Sinan Terusan, dan Jalan Inspeksi Kalisutara. Ini rutin kita lakukan pengurangan lalu lintas Pak, karena memang 3 lokasi ini sangat signifikan kemacetan lalu lintasnya apabila apalagi jalur-jalur kontainer sedang aktif-aktifnya Pak menuju ke Priok Pelabuhan Pak. Yang terakhir, jumlah penanganan CRM dalam periode tahun 2025 Januari sampai dengan Oktober, laporan masuk sebanyak 174 dan alhamdulillah semua sudah ter-TL Pak. Hijau, tidak ada yang tidak terselesaikan atau tertunda Pak. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan data kepegawaian Satpol PP Kecamatan Koja. Pegawai Satpol PP Kecamatan Koja Pak berjumlah 103 Pak. Yang terdiri dari Kecamatan Koja sendiri Pak ada sebanyak 42 orang, Kelurahan Koja sebanyak 10 orang, Kelurahan Tugu Utara sebanyak 11 orang, Kelurahan Labuan sebanyak 10, Kelurahan Rawabadak Utara sebanyak 10, Kelurahan Tugu Selatan sebanyak 10 orang, Kelurahan Rawabadak Selatan sebanyak 10 orang. Terkait dengan inventarisasi dari Satpol PP Pak di Kecamatan Koja ini, kita sudah difasilitasi dan disediakan antara lain adanya truk 3/4 Pak, kerangkeng, truk terbuka, mobil pickup untuk mengangkut anggota patroli Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara Pak Budi Novian SHMH, yang kami hormati juga Kepala Seksi Mas Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara PP Polri Macorapi, serta yang kami sayangi, kalau ini kami sayangi Bapak Kepala Satpol PP Kecamatan Koja, Bapak Yopri Pak Rudian Silitongan, sahabat saya juga di provinsi, serta teman-teman kepala satuan perusahaan pajak kelurahan semuanya, kepala satu-satu saya sebutkan, serta teman-teman Satpol PP yang kami sayangi dan kami banggakan. Puji syukur siang hari ini kita semua kumpul di sini bersama-sama akan menerima arahan dari Pak Satpol PP. Saya ingin memperkenalkan diri bersama-sama dengan Pak Kasat. Pada minggu yang lalu dipercaya menjadi Kasubag PU Satpol PP Kota Jakarta Utara yang menggantikan Pak Paris. Mungkin langsung saja perkenalan singkat. Nama saya Ferry Cornelius Silalahi. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 1985. Mungkin banyak teman-teman yang sebaya sama saya. Saya tinggal di Bekasi, di Harapan Indah. Kemudian riwayat pendidikan. Kemudian pada Bapak semua, Kecamatan Koja ya, Pak. Saya hormati Bapak Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara, kemudian SHMH, kemudian Bapak Kasubag PU, Bapak Ferry Cornelius, kemudian Bapak Kecamatan Koja, Bapak Ferry, seluruh jajaran Satpol PP Kecamatan Koja yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dapat berkumpul semua di Kecamatan Koja untuk menyambut Bapak Kasat kita yang baru, yaitu Bapak Budi Novian. Dan terima kasih atas sambutannya yang meriah dan kompak. Saya sangat salut karena di Kecamatan Koja kompak ya, suaranya mantap semuanya, alhamdulillah. Kalau saya mau perkenalan kayaknya udah pada kenal ya. Saya selalu lama ya. Tetangga dan staf lama. Kenalan dulu ya. CPNS 2005 waktu itu, dan alhamdulillah saya masuk dan diangkat dari CPNS tahun 2006. Kemudian dari 2006 sampai dengan 2017 ya, saya bertugas di Satpol PP tingkat kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian pada tahun 2018
bareng dengan teman-teman Satgas yang lama. Waktu itu saya menempati Sungai Bahu selaku Satgas Lurah Sungai Bahu. Kemudian pada saat itu tahun Oktober 2019 saya menggantikan mangkok saya waktu Bapak Jenderal yang promosi menjadi Sekcam Koja ya. Selaku PLT KSWP Kecamatan Tanjung Priok sampai dengan tahun 2021 Agustus 2021 saya definitif menjadi KSWP Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian kemarin pada tanggal 4 November 2025 saya di depan ya. Kalau yang apa namanya bicara di Tokyo itu biasanya teksnya batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati adik saya Pak Yopi, Pak Budian, kemudian selaku Kasat Pol PP Kecamatan Koja. Itu juga saya Pak Eri Cornelius selaku Kasubag PU, kemudian dari sahabat saya Pak Ibu Epita Wahyu Pancawati. Saya ingin terus teman sebagai kasih mas. Yang saya hormati sahabat-sahabat, rekan-rekan para kasat kelurahan Kecamatan Koja, ada sahabat saya Pak Sensus dan teman-teman yang dari kita Edi yang lainnya Pasna, para pengelola pengendali, para dandru, para anggota Satpol PP, jajaran profesional, peduli dan responsif Satpol PP Jakarta Utara yang amat sangat saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar. Dan hari ini saya mendapatkan kehormatan berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sebagai rekan, sebagai teman, sebagai sahabat, ataupun sebagai pimpinan, terserah nanti perspektif dari rekan-rekan memaknai. Namun ada ketimuran tentu sebagai orang baru, saya harus kalau orang Jawa bilang konomun, permisi apa namanya? Pokoknya itulah supaya bisa diterima. Jadi saya awali dengan pantun, boleh pantun. Membelah kayu menggunakan kampak, jualnya di pasar Sukajaya. Semoga jajaran Koja tetap kompak supaya Satpol PP Jakarta makin berjaya. Nama saya Budi Robian. Saya sudah berkeluarga, istri satu, anak dua. Yang paling besar sudah bekerja, yang kedua baru masuk kuliah. Saya tinggal di Halim, di sekitar tetangga Halim, di KHPN. Perjalanan karir lebih banyak mungkin di Satpol PP. Tahun 97 sudah bergabung di Satpol PP Kecamatan sampai kemudian 1 tahun bergabung di provinsi sebagai komandan unit. Baru kemudian ke Pamong sebentar, ke Pamong jadi Lurah, setahun jadi Sekcam, ketemu kalau Palkan gimana? Di yang lain jadi Polda. Oh alhamdulillah. Mana? 2016 saya diminta bergabung dengan Pak Juman waktu itu menjadi Kasat 21, jadi kami kemudian pindah ke Kasat Kota Jakarta Timur, kemudian barangkali mungkin itu sebelum pekerjaan uraian tidak ujung-ujung langsung jadi Kasat. Jadi yang mau berkarir di Satpol PP ya memang harus pelan-pelan.
karena memang organisasi kita itu secara struktur tidak terlalu banyak menyediakan formasi-formasi jabatan dibandingkan mungkin dengan dinas sosial yang memiliki berbagai. Namun demikian tentu ibaratnya kita memegang bola ya Pak Yobri, punya bola 5. Bola pertama itu yang namanya karir, bola kedua itu keluarga, kemudian bola ketiga itu teman atau sahabat. Nah, yang namanya bola karir itu ketika dilemparkan itu dia ternyata seperti bola beto. Ketika dilemparkan dia tidak mesti kembali, belum tentu kembali menghampiri kita. Ada kita lempar dia ke kanan, dia ke kiri, mungkin ke depan, atau mungkin juga ke kiri. Artinya kita tidak bisa mengendalikan itu bola. Keinginan dia ingin seperti ini, ingin seperti itu, tetapi yang pergerakan karir itu seperti yang kita kategorikan nasib ataupun rezeki, itu bukan domain kita. Jadi domainnya yang maha kuasa, kita hanya perlu berupaya. Nah, bola yang kedua yang Bapak dan Ibu harus harus pegang erat, namanya keluarga. Ternyata itu bolanya berupa bola kaca yang ketika terlempar ataupun jatuh dia akan pecah. Ketika kemudian pecah tidak bisa dibentuk balik lagi seperti semula, pasti akan ada retakan bekas jatuh itu. Artinya jaga keluarga kita. Ketika kita sudah melepas kemudian itu jatuh, betul dia akan memaafkan, tetapi retakannya itu tidak bisa kembali. Nanti jangan sampai jatuh itu bola kaca itu yang namanya keluarga. Bola yang lain ya namanya kesehatan, pertemanan. Sesibuk apapun kita, sempatkan ngopi bareng bersama kawan-kawan. Karena pada hakikatnya menurut Oslo ini saya bukan mau sok pintar nih, cuma kan supaya nggak ngantuk aja. Menurut Oslo, hakikatnya manusia itu yang tadi pagi saya sampaikan, hakikatnya manusia itu sendirian, lahir sendiri, meninggal pun sendiri. Di antara beda waktu keduanya tadi itu jangan diisi dengan kesendirian juga, tapi isilah dengan relasi, interaksi, hubungan yang penuh cinta kasih. Kegiatan apa yang dilakukan dilaksanakan? Iya, kebetulan kita memiliki program untuk melakukan kunjungan sebagai orang baru, tentu menjadi satu bukan kebiasaan, hal yang baik untuk kita berkenalan, melihat situasi langsung anggota dan juga lingkungan masyarakat yang menjadi tugas mereka. Harapannya adalah bahwa kita bisa mengenal lebih dekat dengan anggota dan juga kita sisipkan beberapa nasihat, beberapa himbauan, termasuk juga program-program yang nanti ke depan akan kita laksanakan. Rencana ke depannya Pak, apa ini Pak rencananya? Untuk Rencana ke depan tentunya kita tetap akan melakukan tugas fungsi sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang, tentunya dengan bagaimana kita menyelenggarakan Trantibu, penyelenggaraan perlindungan masyarakat jadi lebih baik lagi dan menjadikan Satpol PP lebih dicintai oleh masyarakat. Pesan ini Pak, yang terakhir pesan-pesannya Pak untuk para anggota Satpol PP. Anggota saya mengharapkan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, harus bisa memilah dan memilih mana pendekatan yang paling efektif terhadap masyarakat karena tidak bisa disamaratakan. Terima kasih banyak Pak. Demikianlah pemirsa, breaking news dari saya. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat. Subscribe